Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO, pasal 131 IS. Sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS RI. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVS RI berubah menjadi KUHP. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP diantaranya yaitu: 1. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP, warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. 2. Alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVS RI masih berlaku. Kemudian, dalam WVS RI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual atau kumpul kebo atau perbuatan cabul dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. 3. Alasan praktis. Di masa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau tidak menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVS RI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP yang teks resmi, bahasa Indonesia, yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP diantaranya yaitu: 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. Rekriminalisasi. 4. Depenalisasi. Dan 5. Mitigering. Itulah penjelasan tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.